nomor urut 13 akan menampilkan monolog Koruptor Budiman karya Agus Nur. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong hukum saya, Pak. Tolong penjarakan saya, Pak. Pak, tolong, Pak. Pak, tolong penjarakan saya, Pak. Tolong hukum saya, Pak. Tolong, Pak. Pak, tolong penjarakan saya, Pak. Pak, tolong penjarakan saya, Pak. Tolong hukum saya, Pak. Tolong adili saya, Pak. Tolong penjarakan saya, Pak. Tolong, Pak. Saya hanya ingin jadi koruptor yang baik dan benar, Pak. Tolong, Pak. Bu, apa maksud Anda datang kemari, Bu? Apakah ada tekanan dari pihak lain? Berapa uang Ibu korupsi, Bu? Tenang saudara-saudara. Saya ini hanya ingin memberikan contoh untuk rekan-rekan saya. Tak baik bersembunyi. Lebih baik kita duduk tenang di pengadilan. Kalau pengen bersembunyi, bukankah tempat persembunyian paling aman untuk koruptor justru ada di pengadilan? Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ya, paling ditanyain sedikit-sedikit. Terus basa-basi, ujung-ujungnya minta bagian hasil korupsi. Gak ada salahnya kan kalau kita mau berbagi rezeki sama hakim, sama jaksa, sama polisi. Ya, anggap saja itu zakat buat mereka. Toh, itu juga bukan uang kita. Berarti Anda tidak menyangkal kalau Anda ini koruptor kakak? Bukan begitu. Bukan begitu, saudara-saudara. Saya ini hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan kalau koruptor macam saya itu tak lebih benar bangsa yang tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Karena dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan. Seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di segala bidang. Kami tak pernah menikmati untuk kita sendiri. Tapi kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, nyantuni anak yatim, membantu korban bencana, nyokong olahraga, iuran 17-an, dan masih banyak lagi. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami jadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan, dan dimintai bicara saat ada pengajian. Bu,
masuk penjara. Bukankah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah saudara-saudara, biaya untuk memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Ya, daripada uang itu dihambur-hamburkan untuk membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai sama asas Pancasila. Atau biar terdengar lebih trendy, itulah prinsip demokrasi dalam korupsi. Sesuai Trias Politika, dalam demokrasi pun mesti ada kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi yang demokratis pun begitu. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif mendapat kesempatan dan keuntungan yang sama. Korupsi ibarat lokomotif demokrasi yang membawa gerbong-gerbong keuntungan dan semua orang berebut ingin naik menikmati. Karena itulah memberantas korupsi itu sama saja dengan menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, bisa menimbulkan keonaran para demonstran bayaran. Ya, sebagai koruptor yang baik, tentu saja saya tak ingin itu terjadi. Saya kan koruptor yang cinta damai. Jadi, tolong jangan terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggelar aksi besar-besaran. Tapi coba pikirkan, bila para koruptor di negeri ini menggelar aksi mogok 1 hari saja, dari kantor kelurahan sampai istana negara, pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tidak berproduksi, dan semua departemen kosong. Jangankan ngurus surat atau bikin KTP, WC umum saja mungkin gak ada yang ngurusin karena semua koruptor mogok. Sepertilah kondisi Strata ketika seluruh perempuan memboikot laki-laki. Kalian akan pusing sendiri. Dan kalian akan melihat betapa berkuasanya kami. Karena kami ada di tiap sendi negeri ini. Lalu, bagaimana cara kalian membasmi? Kalian seperti mengamputasi tubuh kalian sendiri. Karena itulah, mulai saat ini kita hidup rukun berdampingan dengan damai. Nah, koruptor dan gak koruptor, apa sih bedanya? NH Ainun Najib pernah bilang, kesalahan hanyalah kebenaran yang tertunda. Maka, yang gak korupsi pun hanya soal kesempatan yang tertunda. Koruptor atau bukan, semua akan dapat tempat. Semua akan dapat giliran. Marilah kita mulai menerima kenyataan betapa korupsi memang sudah menjadi suatu yang menyenangkan di Republik ini. Saya tidak malu mengakui kalau diri saya ini memang koruptor. Saya malah bangga bisa mengaku begitu. Seperti terlepas beban saya. Sekarang saya jadi lebih rileks. Dan saya siap dihukum dengan cara yang sebenar-benarnya.
Karena itulah, kita mulai menghargai para koruptor sebagai pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa, tapi banyak harta yang berjasa. Berarti dengan menyerahkan diri, Anda sudah merasa bertanggung jawab, begitu? Terus terang, sebenarnya saya ini capek jadi buronan. Itu merendahkan martabat saya. Seolah-olah saya ini penjahat sekelas patroli atau pusat. Makanya, lebih baik kan saya istirahat tenang di penjara. Ketemu koruptor, kolega-kolega saya yang lainnya. Kan lebih enak begitu. Rukun, saling berbagi pengalaman, kumpul bareng. Korupsi nggak korupsi, asal kumpul. Lihat, saya masih tetap sehat. Ya, cuma kelihatan kurang waras aja. Hanya saja, kadang saya tetap heran dengan para aparat kita. Kenapa sih masih sungkan-sungkan untuk menangkap koruptor tangkap pancap saya? Ketika saya datang, mereka malah sembunyi. Ya, barangkali para aparat itu benar-benar percaya kalau saya ini memang aset bangsa yang harus dilindungi. Hingga ketika saya sudah di dalam penjara pun, mereka masih memberi saya keleluasaan untuk secara sistemik melakukan korupsi dengan baik dan